Halo sobat mahasiswa, selamat datang di episode terbaru kita. Saya Nanda. Dan saya Fathan. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu meningkatkan nasionalisme di kalangan mahasiswa dengan Pancasila. Betul banget nih Tan. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kita tuh ya sebagai nasionalisme di kalangan mahasiswa seolah tuh mengalami penurunan. Tahu gak sih guys, kita tuh perlu menemukan beberapa cara untuk menghidupkan kembali semangat cinta tanah air. Bener gak sih? Bener Nan, nasionalisme adalah identitas kita sebagai bangsa. Namun bagaimana kita mendefinisikan nasionalisme itu sendiri? Menurut saya pribadi, nasionalisme bukan hanya sekadar cinta pada tanah air, tetapi juga pengakuan akan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia. Nah, setuju tuh. Jadi dalam konteks itu, Pancasila tuh memiliki beberapa peran yang sangat vital. Jadi Pancasila tuh sebagai dasar negara tidak hanya sebagai landasan hukum ya. Jadi Pancasila juga kita bisa sebagai panduan nilai-nilai moral yang harus kita pegang sehari-hari sebagai warga negara. Nah, benar banget tuh. Mari kita bahas lebih dalam tentang Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajak kita untuk memahami pentingnya spiritualitas dan toleransi antar umat beragama. Apa pendapatmu tentang ini, Nan? Saya rasa sila pertama itu kan sangat relevan ya di tengah masyarakat yang plural di Indonesia. Dengan saling memahami, menghormati satu keyakinan mereka, kita tuh bisa memperkuat kesatuan. Jadi kita tuh sesama masyarakat itu kita sebagai generasi penerus harus menjadi teladan dalam hal ini. Benar banget, Nan. Ya, lalu kita lanjut ke pembahasan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pada pentingnya perlakuan adil terhadap semua orang. Di era modern ini, isu-isu seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial masih menjadi tantangan besar. Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Nah, kita tuh bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial ya. Mengadakan diskusi, seminar, atau workshop yang membahas tentang hak asasi manusia kan. Ini juga kita bisa mendidik diri sendiri ya dan lingkungan sekitar kita tentang pentingnya nilai kemanusiaan ini. Bagus, benar banget, Nan. Nah, lalu lanjut ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini adalah aspek yang sangat penting, terutama di kampus yang memiliki multikultural. Mahasiswa dan dari berbagai daerah dan latar belakang yang juga berbeda harus dapat berkolaborasi dan saling menghargai. Bagaimana pendapat si Nanda? Tentu. Salah satu cara kita tuh ya untuk memperkuat persatuan itu melalui kegiatan bersama seperti bakti sosial, olahraga, acara budaya. Ini tuh bisa jadi ajang untuk saling mengenal dan merayakan perbedaan agama, dan suku dan ras yang lain-lainnya. Oke, benar banget. Sila keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan juga perwakilan, yang dapat mengajarkan kita tentang pentingnya demokrasi dan musyawarah. Kita juga bisa menerapkan prinsip ini dalam pengambilan keputusan baik di tingkat organisasi kemahasiswaan maupun pada tingkat kegiatan lainnya. Setuju banget. Keterlibatan mahasiswa itu dalam proses pengambilan keputusan itu penting banget untuk pelatih kepemimpinan dan tanggung jawab mereka sebagai calon penerus bangsa kita ya kan. Terus dengan melibatkan semua suara, kita juga bisa menciptakan keputusan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya itu. Dan kita bisa menciptakan generasi muda yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Benar banget. Dan yang sila terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajak kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan di lingkungan masyarakat. Di sini mahasiswa bisa berperan aktif dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat seperti penggalangan dana atau program-program yang memperdayakan. Nah, selain pendidikan ya, gimana menurut
Anda peran organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan nasionalisme? Menurut Anda nih gimana cara meningkatkannya tuh? Organisasi kemahasiswaan sangat penting, memiliki peran penting di sini ya. Nah, mereka bisa menjadi wadah untuk mengajak mahasiswa berdiskusi dan juga beraksi. Misalnya mereka bisa menyelenggarakan acara yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila dan juga nasionalisme, seperti lomba debat atau lomba karya tulis. Jangan lupa juga media sosial juga bisa menjadi alat yang sangat efektif loh untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut. Mahasiswa juga dapat memberi konten menarik yang sangat mengajak generasi muda kita ini untuk mencintai tanah air dan menghargai Pancasila sebagai dasar negara mereka. Betul banget, dan kita juga harus bijaksana dalam menggunakan media sosial, mengedukasi diri dan juga orang lain tentang berita-berita yang benar. Sangat penting agar tidak terjebak pada berita hoax atau informasi yang menyesatkan, apalagi yang mempercayai belah rakyat. Lalu, bagaimana dengan peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam mendukung hal ini? Apakah mereka ikut serta dalam membantu serta meluruskan kebenaran anak muda Indonesia saat ini? Pemerintah dan institusi pendidikan harus banget mendukung program yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan mahasiswa. Misalnya melalui kurikulum yang memasukkan pelajaran tentang Pancasila atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada kebangsaan. Setuju tuh. Selain itu, kampus juga bisa menjadikan momen peringatan hari besar itu sebagai ajang untuk memperkuat rasa nasionalisme, seperti upacara, diskusi, atau penampilan budaya seperti tarian daerah dan lain-lainnya itu loh. Benar banget, Nan. Jadi sobat suara mahasiswa, sobat mahasiswa-mahasiswa, kita semua memiliki peran dalam meningkatkan nasionalisme di kalangan mahasiswa. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak yang besar. Nah, jadi teman-teman, makasih ya buat kalian semua yang udah mendengarkan episode kita berdua kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan untuk bangsa ini ya, untuk menciptakan generasi muda bangsa Indonesia yang jauh lebih maju dan lebih berkembang untuk kedepannya. Jangan lupa untuk selalu mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Baik, kita cukupkan episode kali ini. Jangan lupa follow dan share podcast kita. See you guys.